Alif madiyah itu adalah alif yang dia keluarnya itu dari al-jauf ya. Al-jauf itu apa Ibu? Rongga mulut. Nah, batasan al-jauf itu dari mana ke mana? Dari pangkal tenggorokan ya sampai ke mulut. Nah, kalau misalnya digambarkan mah seperti trompet tahun baru. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah dengan wasilah kita sama-sama belajar mendekatkan diri dengan Al-Quran. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu, sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bahagia hari ini Ibu. Allahnya tercermin dari bajunya. Nah, beda-beda. Nah, kita tidak lama lagi sudah mau masuk ke bulan baru Ibu-ibu ya. Sekarang tanggal berapa Bu? Sekarang tanggal 17 ya. Berarti 28 Syawal. Nah, besok 29 kalau lihat di kalender ya. Berarti nanti itu tanggal 19 nya udah tanggal 1 dalam kalender Hijriah. Setelah bulan Syawal, bulan apa Ibu? Ya, Zulqaidah ya. Zulqidah. Nah, yang artinya kalau qaidah itu duduk gitu ya. Jadi pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang-orang itu ketika bulan Zulqa'dah atau Zulqidah, kalau kata Ustaz Adi mah orang duduk-duduk, jadi tidak berjalan keluar ya, perjalanan keluar kota enggak. Karena apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi tsna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, jadi bentar lagi itu kita akan masuk ke bulan haram. Ya. Nah, dalam hadis disebutkan ya, bulan haram itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Gitu. Nah, lantas apa istimewanya? Sangat istimewa sekali bulan Zulqa'dah ini. Pertama ya, bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan haji ya. Al-Hajju Asyharul Hurum. Ya, jadi bulan haji itu adalah bulan-bulan yang ditentukan ya. Ada berapa bulan Ibu ini bulan haji? Ada ya. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi bulan hajinya mah bulan Zulhijjah.
Maksudnya itu sudah persiapan ya dari awal-awal untuk ihram itu sudah bisa gitu ya. Nah, kalau yang sudah pengalaman kan ya Yuli udah ya, dia juga udah gitu kan ya. Nah, terus yang kedua tadi ya termasuk bulan Zulqa'dah itu bulan yang haram, bulan yang disucikan begitu ya. Bahkan para ulama menyampaikan beramal di bulan itu ya dilipat gandakan baik amalan yang eh, menghantarkan ridha Allah atau amalan yang menjadikan Allah itu murka begitu ya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus betul-betul di bulan itu jangan sampai fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, maka janganlah kamu menjalimi dirimu ya padanya gitu ya. Tapi tetap waqatilul musyrikina ya. Perangi orang-orang yang musyrik itu. Dan ya wallahu annallaha ma'al muttaqin wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maksudnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan nanti kalau sempat kita juga sampaikan ya di bulan Zulqa'dah itu banyak peristiwa penting Ibu ya. Salah satunya Rasulullah itu umroh ya, tidaklah beliau umroh kan beliau umroh teh 4 kali ya dalam umurnya itu 4 kali. 3 kali di bulan Zulqa'dah. Nah, yang terakhir sambil haji ya, haji wada di bulan Zulhijjah begitu ya. Bahkan di bulan Zulqa'dah juga terjadi perang-perang saat itu ya. Itu saja sebagai mukadimah ibu-ibu ya. Jadi tidak terasa berarti sekarang teh tanggal berapa Syawal ibu-ibu? Tanggal 28 ya, 28 Syawal. Nah, udah di penghujung ya. Tapi insya Allah kalau puasa mah sudah beres ya. Puasa Syawal itu. Alhamdulillah ya. Kalau puasa kodo, nah itu mah PR ibu-ibu ya. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Ada tambahan ibu, cukup. Itu sedikit mengingat bulan haram ya. Bulan yang disucikan begitu. Kita masuk ke tilawah ya di Al-Anbiya surat Al-Anbiya ayat ke 102. Oke. Untuk tilawah masing-masing ya sudah dilaksanakan. Sudah cukup bagus semuanya. Paling beberapa yang perlu dikoreksi mungkin ya dari Bu Yuli tadi baca ayat 1 sampai 4 ya. Tadi mungkin awal-awal menemukan ada mim ketemu huruf ba. Nah, itu tadi agak kurang ditahan ya. Wa ma hum bisukaro gitu ya. Nah, terus ada lagi tadi satu lagi ya. Terus berikutnya yang ketika menemukan la. Nah, mangtawannahu. Nah, la-nya kurang di ayun ya, kurang dipanjangkan setengah harokat lagi ya. Tadi 1,5 gitu. Lanjut ke Taita ya, cuman satu ini mah Taita mah satu ya, satu ayat lumayan lah ya, panjang. Nah, kalau Taita karenanya di do ya tadi mub, nah ditebalkan lagi mim mub gotim mub mub. Nah, ya bedakan dengan dal mud mud tapi mub. Nah, mub gota nah, gitu ya. Terus ketika ada ro, nah, ro sukun sebelumnya ada alif, nah dia tebal ro-nya tapi a-nya mah tidak tebal ya. Aru, aru. Nah, bukan ar. Nah, agak kurang tebal ya. Arti aru. Nah, aru di nah, gitu ya. Nah, terus kalau yang Bulia ya ayat 6 tadi ya Bulia ya. Ayat 6 sampai 11 ada yang fihi. Nah, hi-nya agak kurang panjang tadi ya. Ya, fihi kalau nggak salah ya. Terus mana lagi tadi teh? Yang madsilah apa? Kosiroh.
Itu ya, wasilah kiamat. Nah, itu terus yang khiz ayat berapa tuh? Nah, ayat 9 ya, khiz. Nah, zainya ada suara sofirnya. Nah, ya, khiz. Nah, gitu ya. Khiz yu. Nah, gitu ya. Nah, gitu betul. Khiz. Kalau Budiana yang eh ketemu kof ya. Tadi sudah betul kofnya mah. Cuman A-nya tadi agak masuk ke tebal ya. Ayat berapa itu tadi teh? Aku. Nah, tadi agak oko, tapi aku ya. A dulu biasa, aku. Nah, gitu. Cuman saya lupa ayat berapa tadi teh? 13 ya? Ah, betul. Dorruhu aku. Ah, A-nya biasa A terus ke ko. Aku. Nah, gitu. Tadi agak masuk oko. Gitu. A-nya tebalnya. Nah, ditipiskan. Itu ya beberapa koreksi sedikit ya, tidak banyak. Karena insya Allah ibu-ibu sudah pada bagus-bagus gitu ya. Tinggal nanti kita sama-sama belajar apa di tasin 4 mah wakof dan ibtida begitu ya. Nah, terus kemarin kita yang kita sama-sama bahas teh masih di tafkhim tarkik ya. Tafkhim tarkik. Nah, masalah ngambil buku. Apa-apa. Tafkhim tarkik berkait dengan isti'la juga dan juga istifal gitu ya. Karena tafkhim ada juga yang bukan isti'la ya. Kayak huruf lam bukan isti'la ya. Ro bukan isti'la. Itu mah sesuai dengan situasi kondisi begitunya. Nah, sekarang kita masuk ke alif madiyah ya. Walaupun materinya kalau nggak salah sedikit ya. Alif madiyah itu adalah alif yang dia keluarnya itu dari al jauf ya. Al jauf itu apa ibu-ibu? Rongga mulut. Nah, batasan al jauf itu dari mana ke mana? Dari pangkal tenggorokan ya sampai ke mulut. Nah, kalau misalnya digambarkan mah seperti trompet tahun baru gitu ya. Walaupun ada trompet yang panjang gitu kan. Ini mah kayak gitu tah kayak apa? Ya trompet gitu ya. Trompet pemusik. Nah, bukan ya. Nah, terus dia gunanya itu adalah untuk memanjangkan bacaan ya alif madiyah itu. Itu di keadaan tertentu. Bisa saja dia dibacanya tebal atau bisa juga dia dibaca tipis tergantung hurufnya ya. Apakah dia hurufnya tebal maka ikutan tebal ya. Contoh di sini mana nih? Yang ada misalnya tadi yang ayat yang terakhir dibaca ma misalnya ma yaghil. Nah, ma-nya itu adalah tipis ya dan alif madiyah itu yang panjang itu ya. Ma gitu ya. Terus ada juga berapa deh? Mangkana naka juga ya di sini ya. Mana ada yang tebal tidak ibu-ibu? La, nah itu tipisnya. Nallaha yang tebal mas saya belum menemukannya kebanyakan. Yang mana bu? Nah betul. Ayat berapa teh? Kalau di buku mas sudah ada betul. Kalau di buku mas sudah ada. Nah kita teh nyarinya di Quran gitu. Yang tadi baca. Yang ayat 13. Oh, alif madiyahnya lah ada yang do ya. Ya da'u. Nah, di depannya wow itunya. Biasanya ada ya. Aso. Nah, ini betul nih. Fa'in asobahu ayat 11 ibu. Wa minan nasi man yabda'ullaha ala harf fa'in aso. Nah, itu tebal ya. Ya, ada alif madiyah, alif untuk memanjangkan.
Dan bisa saja alif madia itu nyambung dan juga tidak bisa saja ya, tergantung. Kayak ro biasanya enggak disambungkan ro dengan alif ya. Itu. Mana nih yang ro ada enggaknya? Harik tipis. Coba dibuka. Nah, itu baru menemukan huruf to saya. Nah, pada intinya yang alif madia itu adalah keluarnya dari al-jauf ya untuk memanjangkan bacaan. Itu alif madia ya. Dan juga bisa tebal, bisa tipis tergantung apa kondisinya ibu-ibu ya. Kondisinya gitu. Huruf H kayak H tebal tipis Bu. H besar. Hah? Tipis. H H ya. Yang bulat itu yang bulat tipis tetap H H ya. Jadi si pangkal lidahnya itu tetap di tempatnya gitu. Kalau yang tebal mah pangkal lidahnya naik gitu. Ya, kalau H tidak melibatkan lidah itu tidak. H H di tenggorokan gitu ya. Tenggorokan bagian sini kah? Ya, betul. Bedanya kalau yang H itu dia apa namanya itu di pangkal, kalau yang H di tengah. H besar. Nah, di tengah H yang kecil. Gitu ya. Itu ibu-ibu ya, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ya, huruf-huruf tebal tipis sudah, alif madia sudah. Nanti insya Allah ketemu lagi di hari Rabu ibu ya. Rabu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Ibadahnya maksimalkan, apalagi doanya ya. Qabul hari Jumat itu ya. Nah, doa-doa apa saja silahkan dipanjatkan ya. Jumat berkah gitu ibu-ibu ya, betul sekali ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.